Halo, selamat datang kembali di kelas menulis artikel. Kemarin kita bahas tentang pengertian artikel, ciri-cirinya, strukturnya, persiapan menulis artikel, jenis, gaya, approach pendekatan, kemudian tentang lead-nya, pembukanya. Sekarang kita bicara tentang isi atau bodinya artikel. Jadi isi atau body artikel bisa kita tulis berdasarkan urutan kronologis, waktu, bisa berdasarkan urutan logika, bisa berdasarkan urutan naratif, ya. Nah, kita harus fokus kepada alurnya supaya cerita itu bisa runtut dan sampai kepada pembaca dengan enak. Kemudian berikan tone atau rasa. Apakah artikel ini kita cerita tentang kemarahan atau cerita tentang uh, sesuatu yang melindungi, sesuatu yang dingin, sesuatu apalah rasa atau tone atau emosi itu kita harus berikan dalam sebuah artikel sehingga dia akan lebih berkesan bagi si pembacanya. Kemudian detailnya kita bisa analisis secara deskripsi, komprehensif, mendalam, dan interkontekstual. Untuk itu kita harus banyak membaca supaya kita bisa menulis dengan lebih detail dan tidak morak-marik, nggak mengulang-ulang segala sesuatu, nggak basi, nggak sesuatu yang berulang kali pembaca udah dengar, udah tahu, dan udah paham, dan udah pernah baca. Nggak monoton. Nah, itu kita harus banyak baca supaya kita bisa memberikan kedalaman, kekayaan dalam tulisan kita. Kemudian tentang endingnya bisa ending konklusi, jadi ada sebuah kesimpulan yang udah kita bagikan di sana. Bisa juga ending penyengat. Jadi si pembacanya merasa ada sebuah hantaman yang dia bisa rasakan dan memberikan impact atau pengaruh yang bagus buat dia. Sehingga setelah membaca artikel kita, dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada ending klimaks. Jadi ya dari awalnya mungkin cerita tulisan kita itu mengarah pada sebuah puncak. Nah, di endingnya itu klimaksnya kita bagikan. Kemudian ada open ending. Jadi mungkin di belakang ada pertanyaan buat si pembacanya untuk mencari tahu apa sih kelanjutan dari tulisan kita itu. Kemudian formulanya kita mencari attention atau mencari perhatian dengan memiliki nilai kebaruan sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita harus memenuhi need atau kebutuhan dari pembaca. Harus aktual, sesuatu yang baru tren, yang baru hype, yang baru masuk trending topik. Kemudian dia memberikan satisfaction, dia memberikan kepuasan pada si pembaca. Karena tulisan kita itu padat, bernas, tidak bertele-tele, juga orisinil, sehingga kita membaca sudah selesai membaca tulisan kita, dia merasa, oh ya nih, keren banget, bermanfaat, inspiring, bernilai, ya, worth it. Terus ada visualisasi, jadi menarik, komunikatif ketika si pembaca membaca artikel kita, dia bisa membayangkan seperti apa gagasan kita itu. Jadi pentingnya memakai metafora-metafora. Kemudian ada action, ada sebuah tindakan yang kita bagikan di sana sehingga si pembacanya itu akan tergerak untuk melakukan sesuatu setelah selesai membaca artikel kita. Kemudian apa aja sih hambatan menulis? Hambatan menulis antara lain takut dan ragu-ragu. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan cara banyak riset, banyak membaca, banyak membekali diri dengan wawasan, karena semua itu sebenarnya butuh waktu, butuh milestone. Jadi bayangkan tulisan kita di 10 tahun yang lalu dengan tulisan kita sekarang pasti akan berbeda. Jadi semua orang yang sekarang profesional, ternyata juga amatir. Mereka butuh waktu dan butuh pijakan-pijakan, milestone, pencapaian-pencapaian dari yang sedikit demi sedikit. Kemudian hambatan berikutnya, kita tidak tahu bagaimana mulai. Jadi
Sebenarnya 1000 huruf pun dia mulai dari satu huruf, jangan ragu. Kemudian kalau misalnya macet berarti harus kita riset lagi, meneliti lagi, cari tahu lagi, perbanyak bahan, kuasai materi, kemudian juga bikin outline untuk bisa mengarahkan tulisan kita lebih runtut dan rapi dan lancar. Kemudian kalau kriset berarti kita harus banyak baca, terus punya mindset out of the box, ya kan? Karena kalau kita cuman di situ-situ aja bergaulnya, membacanya, bahkan nggak membaca, ya sudah bisa dipastikan bahwa tulisan kita akan gelisah. Kemudian kalau hambatan lain yaitu males. Nah, ini writing is habit ya. Jadi upayakan dalam satu hari itu kita mesti punya waktu untuk nulis dan kita tentukan apakah 10 menit, 15, 20 menit itu pasti tiap harinya ada. Jadi sehingga kalau sudah terbiasa menulis, kalau nggak menulis itu akan merasa ganjil, merasa ada yang kurang, sehingga pasti kita melakukan menulis itu lagi. Kemudian ingat motivasi awalnya kita nulis itu apa tujuannya. Kalau kita punya why, tujuan yang besar, tujuan yang, kita yakini dia visioner, memecahkan suatu masalah, baik masalah kita sendiri maupun orang lain, pasti yang malas itu dia akan, eee lewat ya. Kemudian kalau kita belum punya ciri khas atau punya voice, caranya ya kita terus keep shout your voice. Jadi ungkapin terus apa yang kita maksud, yang kita inginkan sehingga orang-orang bisa mengenalinya, terus mereka sing with our song. Itu jadi 3 resep yang mesti kita perhatikan saat menulis artikel ya. Peka, jadi lihat dengan baik apa yang ada di sekitar kita, tangkap, kemudian tuliskan dalam note yang kita bawa kemana-mana, terus kita kembangkan dengan riset, meneliti, membrowsing, membaca, mencari tahu, interview, sehingga tulisan kita punya kedalaman, punya kekayaan, kemudian juga kontemplasi, jadi diawang-awang, difikirkan, diberikan tambahan-tambahan dari, eee, apa, mungkin referen-referen yang ilmiah, kemudian kalau itu terkait dengan, pandangan-pandangan keislaman, keagamaan, ya kita ambilkan dari mereka yang lebih tahu, gitu ya. Jadi musik itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, apalagi jika yang kita tulis itu dekat dengan kenyataan yang ada di sekitar kita. Selamat menulis.